lagi dengan saya, Rifki Fauziah, yang akan menemani teman-teman semua dalam mempelajari psikologi secara sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lahirnya psikologi modern. Kemarin kita telah membahas mana yang psikologi dan mana yang bukan psikologi. Dan kemarin saya juga membantu teman-teman untuk meluruskan pemahaman tentang psikologi yang sebenarnya. Bagi yang belum menonton video kemarin, cek dulu yuk untuk membantu teman-teman dalam memahami pembahasan kali ini. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang lahirnya psikologi modern, di mana terdapat beberapa aliran yang mempelopori lahirnya psikologi ilmiah. Nah, kemarin kita telah mempelajari apa itu frenologi, dan kita juga telah mengetahui begitu merebaknya teori frenologi ini digunakan masyarakat pada masa itu untuk mengetahui apakah perusahaan akan merekrut karyawan tersebut atau tidak, atau untuk menentukan apakah seorang anak bisa bersekolah atau tidak, dan juga untuk mengetahui metode apa sih yang tepat dalam mendidik anak tersebut. Jadi teori tersebut sangat merebak ya di Eropa dan Amerika pada masa tersebut. Nah, sejak teori frenologi mencapai masa puncaknya, ada sejumlah pria dan wanita perintis di Eropa dan Amerika yang mulai menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari psikologi. Nah, dari sini nih, sejak teori frenologi itu mencapai masa puncaknya, psikologi mulai dipelajari secara ilmiah, yaitu dengan mencari metodologi yang ilmiah dan tidak menerka-nerka seperti yang dilakukan oleh para ahli psikologi yang sebelumnya. Kemudian, tahun 1873, Wilhelm Wundt, seorang ahli psikologi, kedokteran, sejarah ilmu pengetahuan alam, etika, dan logika, mengumumkan niat baiknya untuk menjadikan psikologi menjadi ilmu yang ilmiah. Nah, mulai dari sini sudah ada nih yang mempelopori untuk menjadikan psikologi tersebut menjadi ilmu yang ilmiah. Sebelumnya belum ada ahli psikologi yang menjadikan ilmu psikologi ini menjadi ilmu yang ilmiah. Atau belum ada keinginan, tetapi belum bisa. Nah, sekarang ada nih tokoh yang berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah. Dan Wundt ini termasuk orang yang sangat berusaha dan tekun dalam mempelajari berbagai metode ilmiah dalam mempelajari psikologi. Niat baik Wundt ini diterima dan dihargai oleh para psikolog. Kemudian, tahun 1879, Wilhelm Wundt membangun laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Nah, jadi teman-teman yang sudah menonton kemarin, psikologi kan belum diterima sebagai disiplin ilmu secara formal karena belum ada objek kajian psikologinya. Nah, sekarang Wilhelm Wundt ini mencoba membangun laboratorium psikologi untuk memudahkan para ahli psikologi dalam menemukan objek kajian dan mengkajinya. Gagasan Wundt dalam membangun laboratorium ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologi pada masa tersebut. Dan setelah Wundt membangun laboratorium ini, banyak tuh para ahli membangun laboratorium juga, tapi jaraknya
tidak terlalu dekat sih setelah Wun membangun laboratorium. Hanya saja para ahli psikologi menggunakan laboratorium dalam melakukan penelitian terhadap psikologi. Nah, laboratorium tersebut segera menjadi tempat bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang psikolog. Jadi banyak tuh orang-orang yang belajar ke sana, yang ingin betul-betul dalam mempelajari psikologi. Tapi sebelum mereka akan melakukan penelitian, mereka akan di-training dulu sama Wilhelm Wundt agar mereka benar-benar siap dalam melakukan penelitian. Laboratorium tersebut benar-benar memiliki daya tarik ya, walaupun laboratorium tersebut hanya berawal dari beberapa ruangan dalam sebuah gedung yang tua. Jadi orang-orang tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena yang penting kita bisa menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu yang ilmiah. Hanya itu motivasi para ahli psikologi pada masa tersebut. Dan kebanyakan nih, psikologi pertama Amerika memperoleh pelatihannya di laboratorium tersebut. Namun, pelatihan yang dilakukan di laboratorium tersebut belum secara keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh psikolog di masa sekarang. Mereka kebanyakan konsentrasi pada sensasi, persepsi, waktu reaksi, dan perhatian. Nah, salah satu metode penelitian Wundt yang banyak disukai adalah melatih para sukarelawan agar secara cermat dalam mengobservasi, menganalisis, dan mendeskripsikan sensasi, bayangan mental, dan reaksi emosinya sendiri. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, para ahli psikologi yang ingin melakukan penelitian di laboratorium tersebut memperoleh pelatihan dulu dari Wundt agar dapat mengobservasi, menganalisis, dan mendeskripsikan sensasi, bayangan mental, dan reaksi emosinya sendiri ini secara tepat. Meskipun begitu, pekerjaan ini tidak semudah kedengarannya, karena para sukarelawan harus berlatih melakukan observasi sampai 10.000 kali loh sebelum mereka ini diizinkan untuk melakukan penelitian yang sebenarnya. Setelah dilatih pun, mereka membutuhkan waktu selama 20 menit untuk melaporkan pengalaman mentalnya yang terjadi selama eksperimen yang berlangsung selama 1,5 detik. Tujuannya apa sih? Melaporkan pengalaman yang hanya terjadi 1,5 detik tersebut, kan hanya 1,5 detik saja, kok sampai harus mengobservasi sebanyak 10.000 kali? Kenapa begitu rumit sih? Nah, ada tujuannya teman-teman. Tujuannya itu untuk menguraikan perilaku menjadi elemen-elemen dasar. Ya, jadi mereka juga menguraikan perilaku ya, seperti para ahli kimia yang menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen. Dan pada saat tersebut, Wundt berharap agar metode introspeksi yang ditawarkannya ini dapat memberi hasil yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan. Ya, namanya juga suatu ilmu pengetahuan ya, pasti ada yang menyetujuinya dan ada yang menolaknya atau mengkritisinya. Pendapat Wundt tentang metode introspeksi tersebut mendapat penolakan pada kebanyakan psikolog, karena para psikolog tersebut menganggap metode introspeksi ini terlalu subjektif. Meskipun begitu, Wundt tetap dihargai karena dialah yang mengawali gerakan ini untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah. Kalau tidak dari niat baik Wundt ini, mungkin psikologi sampai sekarang masih merupakan ilmu yang tidak ilmiah. Kemudian setelah Wundt memiliki niat baik dalam membangun laboratorium psikologi tersebut, muncullah beberapa aliran dalam psikologi yang juga berusaha untuk mempelajari psikologi secara ilmiah.
Aliran pertama adalah aliran strukturalisme. Salah satu murid Wundt, yaitu A.B. Titchener, menyebut pendekatan yang Wundt lakukan dengan nama strukturalisme. Seperti Wundt, para strukturalis berharap dapat menganalisis berbagai sensasi, gambaran, dan perasaan ke dalam elemen-elemen dasar. Contohnya nih, seperti seseorang diminta menguraikan semua komponen cita rasa yang berbeda-beda ketika menggigit sebuah jeruk. Ada yang mengatakan rasanya manis, ada yang mengatakan rasanya asam, ada juga yang mengatakan rasanya basah, dan ada juga yang mengatakan rasanya itu terdiri dari manis, asam, basah, dan lain-lain. Intinya, strukturalisme ini ingin menguraikan perilaku menjadi elemen-elemen dasar. Ya seperti tadi, misalnya ketika seorang diminta untuk memakan sebuah jeruk, rasa apa sih yang mereka rasakan ketika mereka memakan sebuah jeruk tersebut? Apakah rasanya hanya manis, ataukah ada manis dan asam, atau hanya asam saja, dan pendapat-pendapat lainnya. Kemudian, aliran fungsionalisme. Nah, fungsionalisme ini adalah aliran yang menekankan pada fungsi dan tujuan perilaku. Jadi, ini bertentangan dengan strukturalisme tadi ya. Kalau strukturalisme ingin menguraikan perilaku menjadi komponen-komponen dasar, sedangkan fungsionalisme ini ingin mengetahui apa sih fungsi dan tujuan perilaku seseorang tersebut dan apa sih alasan dibalik semua perilaku yang dilakukannya. Salah satu pemimpin fungsionalisme adalah William James. Dia ini adalah seorang filsuf, dokter sekaligus psikolog Amerika. Para fungsionalis berusaha mencari penjelasan mengenai penyebab-penyebab yang mendasari dan konsekuensi praktis dari setiap perilaku dan proses mental seseorang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, fungsionalisme ini berusaha untuk mencari apa penyebab dari seseorang melakukan suatu perilaku. Begitu. Aliran ini memperluas bidang psikologi dengan melakukan penelitian terhadap anak-anak, hewan, dan pengalaman religius. Jadi, cakupannya lebih luas daripada strukturalisme. Kemudian, aliran selanjutnya adalah psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan aliran yang dirumuskan oleh Freud, yaitu seorang neurolog. Psikoanalisis merupakan sebuah teori kepribadian dan metode terapi yang menekankan pada motif serta konflik yang tidak disadari. Freud berpendapat bahwa depresi, kecemasan, dan sejumlah kebiasaan obsesif bukan disebabkan oleh fisik seseorang, tetapi oleh mentalnya. Jadi menurut Freud, ketika seorang mengalami depresi atau kecemasan, itu bukan dikarenakan oleh kondisi fisiknya. Mungkin ada suatu kecacatan atau hal lain, tetapi disebabkan oleh mentalnya yang tidak sehat. Depresi, kecemasan, dan sejumlah kebiasaan obsesif tersebut berkaitan dengan konflik serta trauma emosional yang terjadi di awal masa kanak-kanak. Nah, menurut Freud ini, depresi, kecemasan, dan sejumlah kebiasaan obsesif yang kita alami atau yang kebanyakan orang alami itu sangat berkaitan dengan konflik serta trauma emosional yang terjadi di awal masa kanak-kanak. Contohnya adalah ketika seorang anak dibentak oleh kedua orang tuanya atau mengalami kekerasan pada saat masa kanak-kanaknya. Nah, ini bisa berpotensi anak tersebut akan mengalami depresi di masa dia dewasa nanti. Itu menurut Freud. Dan Freud juga berpendapat bahwa kesadaran yang kita ketahui hanyalah puncak dari gunung es.
Menurut Freud, kesadaran seseorang itu ibarat sebuah gunung es, dan kesadaran manusia ibaratnya seperti puncak gunung es saja. Dan di bawah permukaan yang terlihat, terdapat bagian pikiran yang tidak disadari. Nah, apa yang kita tidak sadari itu ibaratnya seperti bagian bawah dari gunung es yang tidak terlihat pada lautan. Pikiran yang tidak disadari ini mengandung harapan, gairah, dan rahasia. Pikiran yang tidak disadari tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah, teriakan yang tidak diucapkan, dan konflik antara hasrat dan kewajiban yang tidak terungkap. Loh, kok ada sih pikiran yang tidak disadari? Ya, karena semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka memori-memori kita terhadap suatu peristiwa akan masuk ke alam bawah sadar kita, dan itu yang menyebabkan kita agak lupa terhadap suatu peristiwa tersebut, kecuali ada stimulus yang bisa memancing peristiwa yang masuk ke alam bawah sadar tersebut menuju ke alam kesadaran. Menurut Freud, dorongan dan pikiran manusia sebagian besar bersifat seksual dan agresif. Dorongan dan pikiran tersebut dapat muncul dalam mimpi, kesalahan ucap, ketidaksengajaan, bahkan gurauan. Ya, jadi mungkin teman-teman kadang pernah bermimpi tentang apa yang paling ingin teman-teman lakukan, atau suatu keresahan yang tidak ingin teman-teman sampaikan, tapi bisa saja tersampaikan melalui kesalahan ucap atau ketidaksengajaan, dan mungkin terselip-selipkan di gurauan yang teman-teman ucapkan. Oke teman-teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa teman-teman amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diajarkan kepada orang lain. Kita akan membahas psikologi di video-video selanjutnya. Thank you for watching my video. See you next time. Dadah!